17 orang selamat dan 3 tewas akibat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara. Padahal jalur pendakian telah ditutup sejak 17 April lalu. Telah bergabung bersama kami ada Bupati Halmahera Utara, ada Bapak Pit Hein Babua. Selamat malam Pak Pit. Pak Pit, selamat malam Pak Pit. Selamat malam, selamat malam. Pak Pit, ini pendakian kan sudah ditutup sejak 17 April lalu. Kok bisa puluhan orang mendaki hingga akhirnya bisa terjebak saat erupsi, Pak? Ya, memang beberapa bulan terakhir ini aktivitas gunung berapi Dukono menunjukkan intensitas yang tinggi, dan karena itu pemerintah daerah telah menetapkan sebagai daerah tertutup permanen untuk pendakian ke lokasi gunung berapi. Nah, pada tanggal 8 yang lalu ada sekelompok orang yang terdiri dari 9 warga negara Singapura dan 11 warga negara Indonesia, ya, tanpa melalui koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, kepala desa maupun di BMG, tiba-tiba nyerobos masuk ke lokasi. Dan akhirnya ketika mereka berada di puncak terjadi erupsi. Pak, sudah ada larangan naik, untuk pendakian juga sudah ditutup. Bagaimana sistem pengawasan jalur tersebut Pak hingga akhirnya ada 20 pendaki yang akhirnya bisa menerobos masuk Pak? Ya, memang di lokasi tersebut kan ada beberapa jalan alternatif yang kita namakan jalan tikus, yang akhirnya kemungkinan mereka melewati jalan-jalan tikus itu yang kemungkinan tidak bisa terkontrol oleh masyarakat lokal maupun petugas yang ada di sekitar lokasi gunung berapi itu. Bagaimana situasinya atau sistem pengawasannya kalau memang ada jalur-jalur yang jalur-jalur tikus seperti itu Pak? Iya, memang sampai hari ini pemerintah daerah belum menetapkan atau menempatkan petugas-petugas secara khusus pada lokasi-lokasi tersebut. Tapi secara umum masyarakat di Halmahera Utara selama ini telah mengetahui dan menaati semua ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, hanya sayangnya memang ada sebagian orang yang kadang-kadang dengan sengaja menghindari berbagai ketentuan-ketentuan yang kita lakukan di sini, dan main kucing-kucingan dengan kita, kemudian mereka sampai menembus ke sana. Sebetulnya waktu itu proses sosialisasinya seperti apa Pak untuk penutupan hingga akhirnya kan ini menyebabkan korban jiwa Pak? Ya, kita kan ketika jadi itu kita melakukan ada surat edaran yang kita buat untuk beberapa camat yang ada di seputaran di sana, kemudian sosialisasi terhadap masyarakat, dan di sepanjang jalan itu sudah dipasang berbagai peringatan-peringatan untuk tidak bisa mendaki. Bahkan sampai dengan pada radius 4 km itu sudah ada tanda batas aktivitas masyarakat. Dan masyarakat lokal selama ini mematuhi itu dan tidak terjadi hal-hal yang seperti yang terjadi sekarang. Jadi untuk evaluasinya saat ini semua jalur dikasih himbauan untuk tidak ada pendaki yang bisa mendaki di Gunung Dukono ini apa ya? Iya, mungkin besok kami akan segera melakukan penertiban dan kami akan menempatkan petugas patroli seputaran jalur-jalur pendakian sehingga kemudian tidak lagi yang lolos sampai ke puncak gunung. Pak, ini status Gunung Dukono ini kan waspada level 2 udah sejak tahun 2008 kalau nggak salah Pak. Dan harusnya kan memang pengawasannya itu di sana itu akan lebih apa ya, lebih tertib gitu Pak untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi seperti saat ini, dan mungkin mitigasi ke depan Pak akan seperti apa? Ya, jadi sebenarnya status gunung api Dukono itu selalu berubah-berubah karena intensitas gunung api Dukono itu pada masa-masa tertentu memang tidak ada sama sekali aktivitas erupsi yang terjadi, atau ada erupsi tapi kemudian pada skala yang sangat rendah dan pada masa, sehingga statusnya ini sering berubah-ubah. Nah, nanti kemarin terakhir ini
karena intensitasnya tinggi kemudian BPMG menetapkan pada status 2. Nah, memang kita ke depan tentunya akan berkoordinasi dengan semua stakeholder di Halmahera Utara, baik itu TNI, Polri, BMKG maupun Sarnas, untuk kita melakukan edukasi terhadap masyarakat. Nah, memang ini kita kalau masyarakat lokal sampai hari ini kan tidak pernah terjadi sesuatu karena mereka sudah menyadari itu. Tapi kadang-kadang masyarakat yang dari luar dengan pemandu-pemandu yang juga kemudian semacam open trip yang tidak memiliki lisensi dan sebagainya. Nah, ini mengarahkan orang-orang yang dari luar yang tidak tahu apa-apa, sehingga kemudian mereka juga terbawa sampai ke puncak gunung. Pak, tadi Anda mengatakan Pak Pit bahwa memang dari 2008 itu statusnya waspada level 2, tapi untuk erupsinya itu kadang terjadi, kadang tidak. Apakah selama ini koordinasinya itu ada kendala atau seperti apa, Pak? Koordinasi dengan PVMBG untuk mengantisipasi hal yang terjadi, Pak? Sebenarnya sepanjang ini tidak ada kendala yang terjadi karena setiap kali perubahan status di Gunung Api Dukono, itu PTMG selalu menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah untuk pemerintah daerah melakukan warning terhadap masyarakat yang akan berkunjung ke sana. Terakhir Pak Pit, imbauan Pak Pit pasca erupsi ini dan mengakibatkan korban jiwa ini kan ada imbauan untuk tidak mendekat sejauh 4 km, Pak Pit. Iya, jadi tentunya yang pertama selaku pemerintah daerah berharap bahwa ini kejadian yang pertama dan yang terakhir. Nah, dan karena itu pemerintah daerah akan segera melakukan langkah-langkah koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di Halmahera Utara. Kemudian kita juga akan segera melakukan sosialisasi lebih jauh lagi lewat media elektronik maupun media sosial. Dan kemudian kita juga akan segera memasang tanda-tanda larangan pada setiap, kita ada 5 pos ke sana, ada pos pertama, ada pos kedua, ketiga, 4 sampai ke 5. Karena jarak dari desa terdekat itu dari pos itu 11,2 km, cukup jauh. Dan sebenarnya lokasi menempuh sampai ke puncak gunung itu cukup sulit, cukup berat sebenarnya. Sehingga kadang-kadang kalau orang-orang yang tidak biasa tidak bisa sampai ke sana. Ya, baik, artinya intinya saat ini penutupan telah berlangsung dan masyarakat diharapkan tidak mendekati kawah di sekitar 4 km dari kawah gunung. Terima kasih Pak Pit Hen Babua, Bupati Halmahera Utara telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Pak, selamat malam.